Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Babu Salam, Babu Rahman di Buah Batu Regensi yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas Kitabul Ilm susunan Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita sedang membahas adab-adab yang harus diperhatikan ketika mencari ilmu. Sudah 7 poin adab ya kalau nggak salah yang kita jelaskan. Adab yang pertama ikhlas, kedua meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri sendiri ataupun dari diri orang lain. Ketiga membela syariat. Keempat berlapang dada dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan. Kelima, mengamalkan ilmu. Keenam, mendakwahkan ilmu. Dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Dan poin ketujuh kemarin adalah hikmah. Kita teruskan ke poin yang ke-8. Al-Amru Tsamin, poin yang ke-8 dari adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah ayyakuna thalibu sabiran alal ilm. Penuntut ilmu itu harus sabar ketika menuntut ilmu. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang lama, pengorbanan, baik pengorbanan perasaan, apalagi tenaga, waktu, pikiran, kadang-kadang biaya. Dan satu lagi yang tidak boleh diabaikan, membutuhkan kecerdasan. Sebab tanpa kecerdasan sulit untuk faham, terlebih ilmu-ilmu syar'i yang membutuhkan kemampuan untuk memahami apa yang dipelajari, seperti gramatika bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan ilmu nahwu. Mencakup ilmu sharafnya, mencakup ilmu balaghahnya. Balaghah itu sastra. Dan itu membutuhkan kecerdasan. Tanpa kecerdasan, tanpa keuletan, tanpa kesabaran, orang bisa putus asa. Orang bisa berhenti di tengah jalan. Orang bisa banting setir yang tadinya bercita-cita ingin menjadi orang yang berilmu,
Ternyata ilmu susah difahami, banyak yang harus dihafal, banyak yang harus membutuhkan konsentrasi dan kejelian serta kecerdasan yang tinggi, akhirnya nggak mampu, akhirnya banting setir. Menjadi mempelajari ilmu-ilmu dunia atau menghabiskan waktu untuk urusan dunia. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ay muthabiran alaihi la yaqta'uhu wa la yumillu bal yakunu mustamirran fi ta'allumihi biqadri mustata' wal yasbir 'alal ilm. Makna sabar adalah ulet dalam menuntut ilmu, tidak putus di tengah jalan, tidak bosan, tapi dia continue dalam mempelajari ilmu semaksimal yang dia bisa. Dia hendaklah bersabar atas ilmu, tidak bosan. Karena seseorang apabila sudah dikenai rasa bosan, lelah dalam mencari ilmu, dia bisa berhenti, dia bisa meninggalkan ilmu. Tapi hendaklah dia ulet dalam menuntut ilmu, karena dalam keuletan, pertama dia akan meraih pahala kesabaran dari satu sisi, yang kedua dia akan meraih keberhasilan dari sisi yang lain, berhasil meraih ilmu. Coba dengarkan firman Allah dalam Quran surah Hud ayat 49. Allah berfirman, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Fasbir innal aqibatal muttaqin. Inilah di antara beberapa berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad. Sebelumnya kamu tidak tahu, juga kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah karena hasil akhir akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Maknanya keberhasilan dari hasil perjuangannya pasti akan dipetik oleh orang-orang yang bertakwa. Kesungguh-sungguhan, ketekunan, keuletan, kesabaran itu yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla memudahkan perjuangan orang itu, dan itu janji Allah. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalanku, termasuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami berikan hidayah, petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Petunjuk di sini ada dua. Pertama, hudan dalam arti hidayah. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin di bagian yang lain. Diberikan hidayah berupa apa? Berupa pertama tetap berkobar semangat dalam mencari ilmu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan, memberikan kecerdasan kepada dia untuk memahami ilmu. Yang ketiga, Allah mudahkan jalan-jalan untuk mencari ilmu dalam bentuk dipertemukan dengan guru yang mampu menuntun dia, mengajari dia. Diberikan keleluasaan waktu, diberikan umpamanya kesehatan, bahkan diberikan bekal finansial kalau itu membutuhkan kemampuan finansial. Allah mudahkan semuanya.
Itu yang dimaksud dengan lanahdiyannahum subulana. Dan itu akan Allah berikan kepada orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, ini perkataan para ulama lain. Di antara Ibnu Mubarak menyatakan, la yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan berleha-leha, dengan rileks, dengan santai, dengan asal-asalan, dengan waktu dan tenaga yang sisa. Kan banyaknya orang baru belajar kalau ada waktu luang. Terbalik, luangkan waktu untuk belajar. Mau belajar kalau ada sisa tenaga. Terbalik, siapkan tenaga spesial khusus untuk belajar. Belajar itu bukan kalau ada waktu luang, tapi wajib meluangkan waktu. Belajar itu bukan tenaga dan potensi sisa, tapi harus disiapkan porsi dan tenaga yang besar untuk belajar ilmu. Makanya para ulama menyatakan la yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan berleha-leha. Oleh karena itulah maka wajib setiap talibul ilm, penuntut ilmu, menempuh segala cara, segala jalan yang dibolehkan, apalagi yang dianjurkan, untuk meraih ilmu. Dan dia mau faham mau tidak ketika belajar ilmu, dengan usahanya itu sudah dapat pahala. Sudah mengundang turunnya hidayah. Rasul SAW bersabda, man salaka tariqan, siapa orang yang mengambil satu cara ketika belajar, satu metodologi. Dan ini semakna dengan orang itu berjalan keluar rumah menuju tempat belajar. Termasuk mempelajari dengan satu metodologi, satu cara. Yaltamisu bihi ilman. Dia menerapkan metode itu untuk mempelajari suatu ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Artinya Allah akan berikan hidayah untuk beriman dan beramal soleh yang menyebabkan dia mudah masuk ke dalam surga. Jadi mencari ilmu itu, mau faham mau tidak, mau berhasil mau tidak memahami ilmu itu, minimal sudah berpahala, minimal sudah menggugurkan dosa, minimal sudah mengundang turunnya hidayah Allah. Apalagi berhasil memahaminya. Jadi berhasil memahaminya itu bonus. Bukan tujuan pokok satu-satunya. Itu salah satu tujuan. Bukan satu-satunya. Tujuan yang lainnya memperoleh pahala, memperoleh ampunan dari Allah, meraih hidayah, meraih kecintanya. Itu pasti dapat itu. Walaupun fahamnya belum pasti. Ada di antara kita yang sudah puluhan kali ikut kursus bahasa Arab, ilmu nahu. Buka kursus ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, gramatika, tata bahasa Arab. Ikut sekali, puyeng dua kali, liar ketiga kali, jangar, keempat kali, udah berhenti. Teka harti. Nanti bulan depan diumumkan lagi, dibuka pendaftaran baru kursus bahasa, daftar lagi gitu ya. Biasa 3 kali, keempat kalinya berhenti lagi. Kan gitu, dia paham-paham puluhan kali. Tapi ketika 3 kali belajar itu lumayan. Daripada lu manyun. Minimal dapat pahala, dapat ampunan, mengundang turunnya hidayah, dan banyak lagi. Walaupun gak paham-paham. Lumayan. Jadi hendaklah para penuntut ilmu itu tekun, ulat, bersungguh-sungguh.
dalam mencari ilmu, fokus ya, all out, mengerahkan segala macam kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk memperoleh ilmu. Dan di kalangan para ulama masyhur keuletan mereka. Coba lihat. Umpay Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, kan beliau itu disebut ni'ma tarjumanul Quran. Itu perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, ni'ma tarjumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik, sehebat-hebat penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat senior sering bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir. Nah, ditanya, bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu? Kata Ibnu Abbas, bilisanin sa'ul, wa qalbin aqul, wa badarin ghairu ma'ul. Dengan lisan yang selalu bertanya. Kalau bodoh tadinya disebut bodoh alewoh. Bodoh alewoh itu apa? Bodoh tapi sering bertanya. Alewoh itu banyak nanya. Ini akan menjadi pintar. Ada 3 tipikal orang bodoh dalam bahasa Sunda. Dan yang terbaik bodoh alewoh. Kedua bodoh katotoloyo. Pernah dengar? Katilu ya pika sebelen ya. Bodoh guminter. Guminter itu merasa diri pintar padahal bodoh. Dalam bahasa Arab disebut jahlul murakkab. Bodoh kuadrat. Kata para ulama, jahlul murakkab ini huwa jahil wa huwal jahilu annahu jahil. Dia bodoh, tapi dirinya itu bodoh bahwa dia itu bodoh. Huwa la ya'lamu walakinnahu la ya'lamu annahu la ya'lam. Dia ini tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Faham apa mengerti? Dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh, ngerasa pintar. Ini bodoh guminter ini ngomongnya itu wah macam-macam. Semakin banyak ngomong semakin ketahuan, bodohnya semakin kelihatan. Bodoh alewah akan jadi pintar. Ini yang kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan, al-burghus fi ardina satastanshir. Al-burghus fi ardina satastanshir. Al-burghus fi ardina satastanshir. 3 kali. Burghus itu anak burung. Anak burung kecil yang belum bisa apa-apa, itu di negeri kami akan berubah menjadi burung Raja Wali yang hebat. Akan menjadi penguasa udara. Artinya apa? Maknanya para talibul ilm bodoh alewoh kelak akan berkembang menjadi ulama besar. La yuladu ahadun aliman wa innamal ilmu bita'allum. Jadi tidak ada orang yang lahir dalam keadaan alim, tidak ada. Allah menyatakan huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan enggak tahu apa-apa, bodoh. La ahada yuladu aliman. Tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan pintar sudah berilmu, enggak ada. Semua orang yang lahir bodoh, tidak mengetahui sesuatu pun. Wa innamal ilmu bitta'alum. Ilmu itu hanyalah bisa diraih dengan cara belajar. Belajarnya bukan asal belajar, tapi dengan kesungguh-sungguhan. Orang yang bodoh alewoh akan menjadi ulama. Kedua, bodoh katotoloyoh, bodoh tapi tidak mau belajar, tidak mau bertanya, tetap saja begitu. Itu disebut bodoh katotoloyoh. Dan diajari juga susah paham. Yang ketiga yang pika sebelentar tadi apa? Bodoh guminter. Kudu teke no gitu.
Kata Ibnu Abbas ketika ditanya bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu, bilisanin saul wa qalbin aqul wa badanin ghairu ma'ul, dengan lisan yang selalu bertanya, dengan hati yang selalu berfikir. Hati itu fungsinya untuk berfikir, untuk memahami. Al-Quran itu Allah menyatakan walaqad dzara'na fi jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan manusia dan jin. Manusia jin yang bagaimana akan memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak dipakai untuk memahami. Fungsi hati itu apa? Memahami, berfikir. Dalam ayat 10, afalahum qulubun la yaqiluna biha. Bukankah mereka itu punya hati tapi hatinya itu tidak dipakai untuk berfikir? Yang berfikir, yang memahami dalam diri kita itu apa? Hati. Makanya makna hati adalah akal. Itu diungkapkan oleh para ulama, di antaranya Qatadah, Mujahid, itu para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada pelajaran bagi orang yang punya hati, maksudnya punya akal. Karena hati fungsinya untuk berfikir dan memahami. Makanya Ibnu Abbas menyatakan, aku dapati ilmu dengan lisan yang selalu bertanya, wa qalbin aqulin, dengan hati yang selalu berfikir, belajar, wa badanin ghairu ma'ulin, dan dengan badan yang tidak pernah istirahat. Kita kan pernah menjelaskan biografi dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika menjelaskan salah satu kitab besar karangan beliau, kita Riyadhus Shalihin. Kita jelaskan dulu biografi Imam An-Nawawi. Salah satunya bagaimana cara beliau belajar. Sehari semalam beliau belajar 12 jam. Mempelajari 6 fan ilmu, 6 cabang ilmu syar'i. Ya aqidah atau tauhidnya, ya tafsir, ya hadis, ya fiqh, ya usul fiqh, ya bahasa Arab, dan seterusnya. Sehingga beliau 2 jam pertama belajar ini, 2 jam berikutnya ilmu yang lain. Terus setiap hari 12 jam. Coba bayangkan kalau ada atlet profesional, baik dia tukang main bola atau umpamanya petarung UFC kayak gitu ya, gulat atau apapun. Sehari latihan 12 jam, sehingga nama bakal jadi juara dunia tuh. Pasti itu sudah profesional banget gitu ya. Saya nggak tahu berapa jam sehari para atlet profesional berlatih. Saya pikir nggak sampai 12 jamnya. Nggak tahu kita. Ini ditujukan kepada ilmu. Sehari semalam 12 jam. Sisanya berapa jam dalam sehari semalam? 12 jam lagi dipakai apa? Apakah tidur? Enggak, ibadah. Sholatnya aja berapa jam? Baca Qur'annya berapa jam? Tidurnya sebentar. Dan itu menunjukkan apa? Keuletan, kesungguh-sungguhan, dan kesabaran. Masih dari Ibnu Abbas, coba lihat. Ibnu Abbas ini kerabat Rasul SAW. Di dalam tubuhnya mengalir darah yang sama dengan darah Rasul SAW. Karena Ibnu Abbas siapanya Nabi SAW? Sepupunya. Dia anak dari pamannya, anak dari Abbas bin Abdul Muttalib. Antara Ibnu Abbas dengan Nabi SAW itu satu kakek. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak di antara Abdullah dan Abbas. Abdullah melahirkan Nabi SAW, Abbas melahirkan
Abdullah bin Abbas. Satu kakek. Ini kerabat dekat apa kerabat jauh? Dekat. Di dalam darahnya mengalir darah kekerabatan dengan Nabi SAW. Apa beliau sombong? Saya mah ada turunan Nabi. Satu turunan. Mulia, cium tangan. Apa begitu? Tidak. Coba lihat yang dilakukan Ibnu Abbas. Kata beliau, in kana la yablughul hadis anir rajul fa'ati babahu wa huwa qail fa'atasawwadu ridai ala babi tasfi riha alayya bit min at-turab fayakhruj fayaqul ya ibna ammi Rasulillah ma ja'a bik ala arsalta ilayya fa'atik. Kata Ibnu Abbas, suatu saat ada berita sampai kepadaku ada seseorang yang tahu satu hadis yang aku tidak tahu. Aku mendatangi pintu rumahnya. Lalu aku buka selendangku dan aku hamparkan di hadapan pintu rumahnya. Lalu aku duduk. Sementara angin meniupkan debu-debu tanah ke arah wajahku, aku tagen. Tidak mengetuk, bisi mengganggu. Tapi menunggu dia keluar. Ternyata dia keluar mendapati Ibnu Abbas sedang duduk di hadapan di pintu rumahnya. Dia berkata, wahai anak paman Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau datang? Kenapa engkau tidak mengutus orang kepada aku, lalu aku mendatangi engkau? Ini hormatnya orang ini. Kepada zaman sekarang disebut Habib. Karena termasuk keluarga Nabi SAW. Habib di zaman dulu begitu tuh. Sampai duduk di depan rumah orang yang bukan Habib. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Ana ahaqqu an atiyaka. Aku lebih berhak untuk mendatangimu daripada engkau mendatangiku. Imam Malik ketika diundang oleh Khalifah Harun ar-Rasyid saat itu, diminta datang ke istananya untuk memberi nasihat wejangan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang agama. Ini khalifah loh, di atas raja, di atas presiden. Kalau raja presiden kan hanya memimpin suatu negara. Kalau khalifah memimpin seluruh umat Islam di setiap negara. Apa kata Imam Malik? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Kamu yang datang ke sini. Khalifah itu. Bukan karena Imam Malik secara pribadi merasa mulia, tapi ilmu ini harus dimuliakan. Kalau yang butuh ilmu, datang yang butuhnya ke ilmu, bukan ilmu ke sini. Ilmunya sini, dikirim lewat WA. Zaman itu belum ada WA. Kata Ibnu Abbas, ana ahaqqu an atiyaka. Aku yang lebih layak untuk datang kepadamu. Karena aku yang butuh ilmu. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada orang itu tentang hadis yang beliau tidak tahu, lalu orang itu menyampaikan hadis. Lihat, fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tawadhu'a lil ilmi farafa'ahu Allahu bihi. Lihat betapa tawadhu'nya Ibnu Abbas terhadap ilmu, maka Allah tinggikan derajat. Siapa orang yang tawadhu? Tawadhu itu merendah. Bagi kepentingan ilmu Allah akan angkat derajat. Sebaliknya, siapa orang yang takabur merasa mulia, Allah akan hinakan. Demikianlah seorang penuntut ilmu harus ulet, tabah, dan sabar. Saya pernah ceritakan di sini atau di beberapa kajian tentang bagaimana uletnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam berfikir tentang ilmu. Kan Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad, ngobrol gitu ya. Kemudian disuguhi, dihabiskan itu susugu. Terus malamnya berpisah, Imam Syafi'i kemudian
diintip oleh murid Imam Ahmad kebayang tahajud. Ternyata tidak tahajud, malah ngalamun segala mikiran hutang mun orang banyak. Sampai subuh tuh. Dan sholat subuh tanpa wudu. Ditanya kenapa begitu? Kata beliau, amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkar fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak sholat malam karena semalam tadi itu saya berpikir tentang satu hadis. Hadis ini mungkin muncul idenya, inspirasinya dalam obrolan dengan Imam Ahmad. Hadis tentang seorang anak disebut Abu Umair punya peliharaan burung diberi nama Nughair. Kemudian mati dan ditanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hai Abu Umair, sedang apa Nughair? Mana burungmu kok nggak kelihatan? Disebut mati. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Adab bab al-imbisat ilan nas. Dan hadis itu sahih. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya. Nah, kata Imam Syafi'i, tafakkartu fi hadzal hadis. Wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambatu wa akhadtu minhu akthar min alfi faidah. Setelah aku berpikir semalaman tentang hadis ini, nggak tidur, nggak apa. Termasuk sholat juga tidak. Kenapa? Kata beliau, fa innal ilma afdal min qiyamil lail. Karena ilmu itu lebih utama daripada qiyamil lail. Mencari ilmu hukumnya wajib, qiyamul lail hukumnya sunnah. Mencari ilmu itu manfaatnya untuk banyak orang, kalau qiyamul lail hanya untuk diri sendiri. Disebutnya mencari ilmu itu amal muta'addi, sedangkan qiyamul lail amal qasir. Amal muta'addi itu amal yang manfaatnya untuk banyak orang. Kalau amal qasir, amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Kalau mencari ilmu, pahalanya sampai kiamat nggak putus. Pahalanya jariah mengalir terus. Kalau qiyamul lail pahalanya hanya selama kita sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Beres sholat, tutup pahala. Seusai sholat kita nggak dicatat dapat pahala sholat, tidak. Tapi kalau mencari ilmu, maka ketika mencari ilmu dapat pahala. Ketika ilmu itu diamalkan untuk diri sendiri dapat pahala. Ketika diajarkan dapat pahala. Setelah itu orang itu tidur atau mati, pahala mengalir terus. Karena apa? Ilmunya masih diamalkan oleh orang yang masih hidup, masih bermanfaat. Makanya beliau menyatakan innal ilma afdal min qiyamil lail. Ilmu itu lebih utama daripada qiyamul lail. Belajar ilmu saat saja, kata beliau, wattafakkuru fil hadis sa'ah ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih saya sukai daripada salat 1000 rakaat. Coba lihat, semalaman berpikir tentang hadis ini, itu menunjukkan keuletan beliau. Dan coba lihat, ketika ditanya kenapa tidak berwudu ketika masih mau sholat fajar, sholat subuh, amma kauni lam atawadha lis sholatil fajar fakuntu ala wudu'im min sholatil isya wala yajibu ayyukallifahum bima'il wudu'. Adapun saya tidak wudu untuk sholat subuh karena saya masih punya wudu sejak isya dan tidak batal dan tidak wajib bagi kita mengulangi wudu. Menunjukkan kalau tidak batal, pertama tidak tidur. Kalau tidur kan batal. Imam Syafi'i termasuk ulama yang meyakini atau berpendapat tidur membatalkan wudu. Kalau tidak batal berarti tidak tidur dan sehat, tebeser. Ada di sini kalau malam-malam minimal 2-3 kali bangun ke WC ada? Besernya
Apalagi yang punya diabetes bisa 10 kali itu. Apalagi yang punya prostat bisa di atas 5 kali itu semalam tuh. Yang sudah tua itu terkena penyakit 6B. Di antara beser tuh. Bolor, budeg, balelo, beser, boson, belikan. 6B itu ya. Ada yang sudah punya 6B ini di sini? Mungkin ada atau beberapa bagian di antara beberapa poin di antara 6 penyakit B ini. Imam Syafi'i semalaman tidak tidur, tidak BAB, BAK, BA, tidak batal. Dan itu beliau lakukan selama 40 tahun. Melakukan sholat subuh dengan wudhu dari Isya. Semalaman tidak tidur. Padahal usia beliau cuma 50 atau 51 tahun. Berarti beliau lakukan itu sejak usia 10 atau 11 tahun. Sudah ahli ibadah sejak muda, sejak anak-anak, bukan muda lagi ya. Belum tentu sudah ihtilam, sudah balik itu 10 atau 11 tahun. Tapi semalaman tidak tidur. Imma sholat malam tahajud atau imma menghafal Al-Quran, hadis atau belajar. Dan itu menunjukkan apa? Keuletan di dalam belajar. Tak heran beliau menjadi seorang ulama besar. Tadi saya sebutkan Imam An-Nawawi sehari semalam 12 jam. Bacanya apa namanya? Belajarnya. Dan itu menunjukkan keuletan luar biasa ya. Kesungguh-sungguhan, kesabaran, keuletan. Kira-kira cangkel, pegel, sing siremen teu. Ya iyalah, pasti. Tapi tidak dirasa. Karena apa? Ingat. Kalau seorang yang gila ilmu, ketika belajar ilmu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nggak ada bandingan. Tenggelam dalam lautan ilmu, dia merasakan kebahagiaan, kepuasan yang tak terkira. Orang yang penyelam profesional atau itu nyelam itu, wah senang itu di lautan ya. Dengan nyelamnya saja ke sana kemari sudah kesenangan tersendiri. Belum lagi ada pemandangan di dalam lautan. Kerang-kerang, tumbuh-tumbuhan gitu. Asal ulah aya lauk hiu gitu. Bisa jam-jaman tuh kan baik hurik oge. Yang penting senang. Itu penyelam begitu tuh. Nggak lelah enggak. Karena sudah bisa mengatur bagaimana caranya mengatur nafas, mengatur stamina, mengatur tenaga agar tidak lelah, tidak engap, itu bisa kalau sudah profesional seperti itu. Para ulama demikian ketika belajar ilmu. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Itu dulu ada satu majalah mungkin sekarang nggak nggak terbit lagi. Majalah itu namanya Al-Asolah. Itu ditulis makalah-makalah di sana mirip jurnal ilmiah oleh murid-murid Syekh Al-Albani seperti Syekh Ali Hasan, seperti Syekh Salim bin Ida Al-Hilali, seperti Syekh Masyur Hasan Salman, Syekh Musa Al-Nasr dan yang lain-lainnya ya. Itu ada kisah tentang Syekh Al-Albani. Beliau punya istri. Itu kalau ba'da subuh beliau langsung masuk ke perpustakaannya buka kitab. Istrinya waktu sarapan nganterin. Nganterin makanan untuk sarapan. Ini simpen di sana. Terus istrinya kemudian ke rumah. Siang-siang nganter untuk cemilan, 10, 11 air gitu ya. Menjelang zuhur. Ternyata makanan tadi tidak termakan. Masih utuh. Ini kok gak makan? Astagfirullah, saya lupa. Sampai lupa makan. Terhadap ilmunya. Kalau sudah berbicara, menelaah kitab, lupa semuanya. Jadi menyelami lautan ilmu yang tak bertepi itu sebuah kenikmatan. Oleh karena itulah maka
kacangkel, kapegel, sing siremen itu terasa sampai beliau itu Syekh Al-Albani begitu berdiri untuk sholat, beliau ternyata darah keluar. Itu nggak terasa karena ambeien kebanyakan duduk gitu ya. Itu nggak terasa. Baru terasa sudah mau sholat zuhur, basuh tas juga gitu. Kenapa? Karena nikmat. Ketika apa? Mencari dan mempelajari ilmu. Itu yang terasa oleh para ulama. Maka tak heran Imam An-Nawawi rahimahullah 12 jam sehari. Sampai beliau menjadi seorang ulama besar. Nah, berkata Syekh Al-Utsaimin, aqulu ala kulli hal innal musabara fi talabil ilm amrun muhim. Saya ingin katakan, ingin tegaskan, ketekunan, keuletan dalam mencari ilmu itu suatu hal yang penting. Fal nanzur fi hadirin al-an hal nahnu ala hadhil musabara. Coba perhatikan diri kita pada zaman sekarang. Apakah kita ini memiliki keuletan seperti ini? Kenapa Syekh bin Baz rahimahullah menjadi seorang mufti? Ulama-ulama yang datang setelahnya nyaris semuanya menjadi murid beliau. Syekh Al-Utsaimin murid Syekh Al-Albani, murid Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau belajar alfiyah kepada Syekh bin Baz. Dan murid-murid yang lain banyak yang sekarang ini menjadi ulama rata-rata murid Syekh bin Baz. Padahal beliau buta. Ada seorang muridnya menuturkan beliau hanya tidur 2 jam. 11 sampai jam 1 saja. Jam 1 bangun kemudian sholat malam sampai subuh. Ba'da subuh sampai isya ngajar terus. Ba'da isya beliau belajar. Bagaimana belajarnya? Karena beliau tidak bisa baca karena buta. Maka ada readernya, ada pembaca, ya. Dan pembaca bukan 1-2, kalau 1-2 orang nggak akan kehandle, capek. Nah, ambil kitab juz sekian, buka halaman sekian, bacakan. Beliau dengar 1 kali dengar hafal. Sejam capek ganti dengan reader lain, terus sampai jam 11. Jam 11 tidur, jam 1 bangun, begitu terus. Gimana nggak barokah? Makanya pantas beliau diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla dunia, insya Allah sampai ke akhirat. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, udah habis Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di gurunya Syekh bin Baz, gurunya Syekh Al-Utsaimin, gurunya Syekh Al-Bassam. Syekh Al-Bassam itu penulis kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram yang dulu kita bahas di Cipaganti itu hanya. Setiap Selasa atau Sabtu ya kalau nggak salah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di seorang musabir, seorang yang ulet, yang tekun dalam mempelajari ilmu, menceritakan tentang keputusasaan seorang ulama besar di bidang nahu, nama Imam Al-Kisai. Beliau tadi seorang thalibul ilm yang tidak begitu cerdas. Beliau belajar ilmu nahu, ya, seorang ulama ahli nahu di Kufah. Beliau sebelumnya belajar nahu. Padahal dia orang Arab. Pintar bahasa Arab, ngomongnya jago, sehari-hari juga bahasa Arab. Tapi masih belajar ilmu nahu. Seperti kita lah, kita kan sehari-hari bahasa Indonesianya. Tapi di sekolah belajar bahasa Indonesia, ada pelajaran. Ya, tata bahasa kita belajar. Apakah karena kita jago bahasa Indonesia pasti nilai bahasa Indonesia 10? Enggak, ada yang 5. Ada yang 6. Bahasa Sunda, sehari-hari kita ngomong bahasa Sunda jago. Tapi ada pelajaran bahasa Sunda mah tuh. Ya, dikte aja. Coba tulis legegan. Ditulis legegan. Salah atau tak. Dikte aja 0 bahasa Sunda. Geleyeng eta beca teh maju. Geleyeng ditulis namanya. Eta jalmi ku kekeh. Coba tulis kekeh ditulisna kekeh gitunya. Terus mere maweh ka papada manusia ditulisna
mere mawuh. Salah we pokoknya. Ada yang begitu? Ada yang pernah dapat pelajaran bahasa Sunda? Ya saya dulu ada dari SD, SMP, cuma SMA enggak ada. Sampai SMP ada. Dah jarang atau nu pinter oge. Bahasa Sunda na bagus tuh jarang. Yang dapat 0 banyak. Tapi ngomong sehari-hari bahasa Sunda. Termasuk orang Arab ngomong sehari-hari bahasa Arab belum tentu bisa dia nahwu shorof. Belum tentu. Jadi untuk bisa nahwu shorof, belajar baca kitab juga harus belajar nahwu. Termasuk orang Arab. Imam Al-Kisai belajar ilmu nahwu tapi susah untuk apa? Untuk paham. Ada yang pernah belajar ilmu nahwu di sini? Ada. Saya dulu pernah ngajar Matan Al-Ajurumiyah, itu kitab dasar ilmu nahwu. Pertama yang daftar 30 orang. Dah tuh di tengah jalan oge paling 10 orang yang tersisa. Yang lainnya berguguran. Duka memang yang berguguran ini kurang cerdas, duka guru na kurang bisaeun. Tapi yang berhasil menjadi guru pengajar bahasa Arab ada banyak. Sekarang bukan faktor guruna. Buktinya ada yang berhasil menjadi pengajar lagi bahasa Arab. Ada yang sudah doktor sekarang. Nah, Imam Al-Kisai belajar nggak paham. Akhirnya dia putus asa dan apa yang terjadi? Dia mau berhenti dan belot belajar ilmu lain yang lebih mudah. Ketika dia di kamarnya berpikir tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya, tanpa sengaja dia melihat seekor semut di bawah menggigit makanan, entah potongan kue, roti atau apa. Ya, digigit kuenya, makan itu lebih besar dari tubuhnya. Terus merayap ke dinding. Baru sejengkal beraten meureun koleang, brug teh, jatuh dia. Korejat berdiri lagi. Kayaknya enggak berdiri sebab pas jatuhnya juga berdiri. Tengah goler. Sebab berdirinya itu enggak goler kalau semut ya. Digigit lagi, naik lagi. Tadi sejengkal, sekarang 2 jengkal. Koleang gebut deh. Ya, sampai ender meureun. Untuk ukuran sirim. Dia bangkit lagi, digigit lagi, naik lagi. 3 jengkal, jatuh lagi. Terus makin lama makin tinggi, jatuh lagi, bangun, naik lagi. Sampai akhirnya tiba di atap dan masuk ke lubangnya, ke sarangnya. Dilihat oleh Imam Al-Kisai, dia menyatakan kullama so'adat saqatat walakinnaha thabarat hatta takhallasat min hadhil uqbah wa so'adatul jidar. Setiap kali dia naik, jatuh, bangkit lagi, naik, jatuh, bangkit lagi. Betapa uletnya sampai tiba di anunya, di sarangnya, di atas. Kata Imam Al-Kisai, hadhin namlah sabarat hatta wasolatil ghaya. Ini semut sangat ulet dan tekun sampai tiba di tujuan. Kalau semut bisa ulet, kenapa saya tidak? Akhirnya muncul lagi itu semangat, terinspirasi oleh kegigihan semut. Akhirnya dia belajar, belum paham, belajar lagi, diulang. Akhirnya beliau berubah menjadi imam di bidang nahwu. Dan pendapat-pendapatnya dalam masalah nahwu sering dikutip oleh para ulama, ahli tafsir. Semacam Imam Ibnu Katsir ketika dalam tafsirnya, ketika menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim bab Allah, beliau menyatakan qala Al-Kisai, telah berkata Imam Al-Kisai, asluhu al-ilahu, asal kata lafaz Allah dari al-ilah, hudhifatil hamzah wa udghimul lam, dicabut atau dibuang hamzah dalam al-ilah. Al-ilah, hamzah yang dikasrah dibuang, dimasukkan lam. Jadi ada 3 lam, alif, lam, ha.
Lalu dua lam disatukan dengan tasydid, dengan syiddah. Jadilah lafaz Allah. Itu penjelasan Imam Al-Kisai. Dikutip oleh para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan lafaz Allah. Karena tadinya Imam Al-Kisai ini orang yang sudah putus asa dari belajar ilmu nahwu, tapi terinspirasi oleh keuletan, kesabaran seekor semut tadi. Ya, inilah yang disebut dengan firman Allah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di kalangan manusia beberapa imam, pemimpin dalam masalah agama yang memberikan petunjuk atas perintahku lamma sabaru, karena kesabaran mereka. Sabar ketika belajar, ulet ketika mengamalkan dan ketika mengajarkan, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Makanya ketika menjelaskan ayat ini para ulama menyatakan wa bis-sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan kesabaran, keuletan, ketabahan, ketekunan plus keyakinan akan diraih keimaman dalam masalah agama. Orang menjadi imam dalam masalah agama dipastikan dua hal. Ya sabar, mencakup ulet, terus tangguh, kemudian tekun ketika belajar ilmu. Dan yakin terhadap apa yang dipelajari, dia akan menjadi ikutan dalam masalah agama. Akan menjadi imam. Ya. Walhasil setiap tullabul ilm, para penuntut ilmu, wajib. Apa? Tekun. Sabar, ulet, ketika belajar, bersungguh-sungguh, berkorban, all out, mengerahkan segenap kemampuan untuk belajar memahami ilmu, tidak berleha-leha, tidak rileks, tidak santai. Karena apa? La yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan jasad yang berleha-leha, yang rileks, yang pekerjaannya mager, PW kayak gitu ya. Ya. Harus merasakan panasnya cangkeng ketika duduk lama, ketika mencari ilmu ya. Harus merasakan singsireunana kaki ketika hadir di majelis ilmu. Harus merasakan panasnya pantat kita karena duduk di atas. Sekarang masih mending pakai karpet yang empuk. Ya, kalau zaman dahulu kan nggak ada baik tidur ataupun duduk berjam-jam di atas. Dulu mah ubin yang dipelur ya, yang kadang-kadang ubinnya itu kapocel meusan gitu ya, sakit berbekas kadang-kadang di atas samak tikar yang ada tumilanya, jeletot deui bararentol. Harus merasakan dulu itu ya, baru bisa meraih hasil yang diinginkan. Cukup ya, sampai di sini saja. Adab yang keberapa itu teh? Ke-8, bahwa harus ulet, sabar dan tekun dalam mencari ilmu. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, ada pertanyaan dari saya dan istri ya. Alhamdulillah anak kami gitu ya, sebagai penuntut ilmu syar'i di salah satu ma'had. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun dan mau menginjak ke jenjang SMA gitu ya Ustadz. Dalam sharing kami dengan anak kami memberikan arahan bahwa penuntut ilmu untuk menghadapi masa depan itu bukan hanya ilmu syar'i yang kami berikan masukan kepada anak, tapi membutuhkan yang lebih rasional. Maksudnya dibutuhkan ilmu bukan hanya agama tapi ilmu duniawi juga. Nah, akhirnya kami berkeputusan untuk melanjutkan anak kami itu ke jenjang yang bukan hanya menuntut ilmu syar'i saja.
Tapi ada ilmu yang lainnya juga yang umumnya Ustadz. Apakah kami berdosa Ustadz ketika kami mengarahkan anak kami untuk menuntut ilmu selain ilmu syar'i? Dan apakah ilmu di dunia yang kami arahkan kepada anak kami akan menjadi hisab bagi kami Ustadz? Syukran Ustadz. Apa ilmu dunianya? Di bidang IT Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Kemajuan peradaban dan teknologi sekarang itu mengharuskan kita untuk menjadi orang yang selalu update, mengikuti perkembangan zaman. Karena kemampuan kita di bidang IT termasuk bahasa asing itu menjadi tuntutan di dunia dakwah. Seorang dai juga harus minimal melek IT. Karena dengan IT dia itu bisa lebih maksimal dalam mengembangkan dakwahnya. Dia bisa bikin konten-konten dakwah melalui kemampuan IT-nya. Dia juga bisa mengprotek. Kalau akun-akunnya itu ada yang nge-hack kayak begitu dan seterusnya. Minimal dia itu harus bisa browsing. Kadang-kadang ini terus terang ya. Ada suatu pertanyaan dari jamaah yang kita tidak bisa jawab. Nanya ke sesama asatidz, nggak bisa jawab. Nah, kita harus browsing. Mungkin ada penjelasan para ulama dalam bahasa asli, dalam bahasa Arab. Ya, tentang masalah. Dan itu membutuhkan kemampuan IT minimal untuk itu. Kita harus bisa mengetik dengan font Arab gitu ya. Ketik saja apa yang kita tahu lalu browsing nanti muncul. Dan banyak ketemu jawaban-jawaban. Ini ada hadis ini nih. Ini viral hadis ini. Hadis ini sahih atau tidak? Kitab kita terbatas. Nggak ketemu dalam kitab-kitab yang kita miliki. Browsing. Ada umpamanya maktabah syamilah. Ada maktabah namanya Alfiyah. Alfiyah itu bukan nama kitab Nahu, tapi 1000 kitab. Ada 1000 kitab hadis, kitab Alfiyah hadis, kitab Alfiyah bahasa, kitab Alfiyah fiqih, macam-macam. Ada dapat ya. Kalau kita tidak melek teknologi nggak bisa mencari seperti itu ya. Kedua, ada tuntutan mempelajari bahasa asing pula. Karena kalau kita umpamanya sudah puluhan tahun berdakwah dan dakwah kita menyebar, orang di luar negeri mendengar tentang kita mungkin ingin mengundang. Awalnya orang-orang Indonesia, lama-lama hadir juga orang-orang asing. Bertanya dengan bahasa asing, bahasa Inggris internasional minimalnya gitu ya. Atau umpamanya ngobrol begini dan seterusnya, dibutuhkan. Tantangan ke depan untuk dakwah luar biasa. Maka dulu saya pernah punya satu cita-cita. Mendirikan Ma'had Tadribud Du'at yang di dalamnya diajarkan ilmu syar'i plus 2 ilmu penunjang. IT dan bahasa Inggris. Sebab kebutuhan da'i yang bisa bahasa Inggris kelak itu luar biasa. Lalu kita ajarkan. Untuk apa? Untuk menunjang dakwah. Dari segi kualitas, kemampuan berdakwahnya dan kemampuan dari 2 segi ini. Bahasa Inggris dan IT-nya. Maka seorang da'i nanti da'i yang tidak kudet. Tidak kuper, tidak ketinggalan zaman gitu ya. Tapi bisa mampu mengikuti. Itu bagus. Kalau memang ilmu dunia ini dibutuhkan untuk pengembangan dakwah, untuk pengembangan agama Islam. Ya, dibutuhkan. Ya, mempelajari itu karena tuntutan kebutuhan, iya.
Bagus, dibolehkan. Sampai Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi ini juga nanti ada ya, dalam bab tanya jawabnya, dalam bab tanya jawab. Ketika beliau ditanya sepenting apa bahasa Inggris bagi agama kita, kata beliau, ini kuntu atamanna an ata'allama al-lughah al-injiliziyah. Aku berharap dulu aku pernah belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada satu pengalaman ketika beliau di sebuah bandara orang kafir. Ketika bandara negeri kafir. Ketika beliau itu menunggu boarding teh. Masuk ke dalam pesawat. Atau sebelum itu ketika nunggu check-in. Karena masih banyak orang. Ketika di musola sholat, banyak orang mengenal beliau lalu diminta tausiah, kultum gitu. Tapi banyak orang yang nggak ngerti bahasa Arab di sana. Ada seseorang yang pakai gamis, jenggotan gitu ya, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Tolong diterjemahkan. Akhirnya diterjemahkan. Apa yang terjadi? Ada orang yang faham bahasa Inggris dan bahasa Arab di sana bilang, ya Syekh, engkau bicara tauhid, penerjemah ini bicara syirik. Engkau bicara sunnah, ini bicara bidah. Si horeng, ternyata terjemahannya itu salah, keliru. Dan disengaja, bukan karena nggak paham. Dia punya misi untuk menyampaikan dakwah akidah manhaj dia melalui penjelasan Syekh yang dimanipulasi. Syekh Al-Utsaimin. Engkau bicara begini-begini, dia menerjemah begitu-begitu gitu. Engkau bicara tentang tauhid, dia mengajak ke syirik. Engkau bicara tentang sunnah, dia mengajak kepada kebidahan atas namamu. Nah, ini khianat kan? Khianat. Tahu nggak salah satu motivasi saya menerjemahkan Kitabul Ilmi? Ya. Itu karena ada dulu terjemahan di sini. Tapi yang menerjemahkannya orang Harokah. Ketika saya kan nggak baca terjemahannya, hanya baca ini. Ada orang ini kitab Syekh Al-Utsaimin memuji Syekh Hasan Al-Banna. Masa ini bukunya Kitabul Ilmi. Dibaca terjemahannya, loh iya. Dibaca aslinya, salah. Keliru. Karena apa? Ketika ditanya di dalam buku ini. Dan ada tanya jawabnya kan. Kebanyakan isi buku ini kan tanya jawab. Ditanya Syekh Al-Utsaimin tentang boleh nggak kita berpindah-pindah belajar fan ilmu tertentu belum selesai pindah ke yang lain. Kata beliau nggak boleh. Hendaklah dia menuntaskan pelajarannya di dalam ilmu yang sedang dia pelajari. Li'annal banna. Karena al-banna. Maksud al-banna itu tukang bangunan, ahli bangunan. Dia menjadi ahli itu karena sejak dari laden, pesuruh, kemudian itu terus ulet sampai akhir. Sampai dia menjadi ahli. Disebut al-banna. Oleh si penerjemah disebut karena Hasan al-Banna pun ulet. Coba bayangkan, jauh kan? Ini terjemahan kumaha. Ada buku susunan siapa? Bakar Jabir Al-Jazir. Namanya Hilyatul Thalibil Ilm. Perhiasan bagi penuntut ilmu. Ada terjemahannya ada. Di bawah footnote-nya ada. Coba bandingkan dengan si fulan-fulan. Penjelasan fulan-fulan itu yang bertolak belakang. Ini khianat ilmiah. Khianat ilmiah. Oleh karena itulah maka saya laporkan ini kepada orang yang kenal Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin waktu itu masih ada. Saya ini ada yang menerjemahkan gini, salah-salah. Ini khianat. Akhirnya disampaikan, tolong terjemahkan ini. Yang benar. Dan saya yang ditunjuk waktu itu. Alhamdulillah akhirnya jadi juga di tangan Ikhwan semua dengan judul apa namanya? Panduan bagi para penuntut ilmu. Ya. Jadi salah satu motivasinya karena ada yang menerjemahkan yang keliru, yang salah. Akhirnya dapat amanah tuh, terjemahkan secara benar. Diterjemahkan, alhamdulillah selesai juga. Seberapa tahun ya teteh. Nah seperti itu. Jadi kalau ilmu dunia itu dibutuhkan untuk mendukung dakwah.
dan bisa tambah efektif, efisien, tambah bermanfaat, ya silakan arahkan salah satu di antara anak kita untuk menuntut ilmu itu tanpa mengabaikan basic pokoknya memahami ilmu agama. Didik dulu ilmu agama yang mencukupi, setelah itu silahkan pelajari. Mungkin belajar bahasa Inggris, mungkin belajar tentang ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, atau mungkin saja manajemen pendidikan. Yang itu tidak diajarkan di pesantren-pesantren umpamanya. Nah, itu dibutuhkan. Nanti kita bikin pondok, kita tidak hanya butuh ahli ilmu syar'i, kita juga butuh ahli IT untuk mengajarkan bagaimana cara dakwah melalui IT, ya. Belajar bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Inggris. Persiapan nanti bisa ada permintaan dai dari negara-negara yang memberlakukan atau memakai bahasa Inggris, ya. Dan bahasa Inggris untuk seorang dai yang sudah go international sangat dibutuhkan. Nanti pasti walaupun yang mengundangnya orang Indonesia, pasti bersinggungan dengan orang bule. Pasti nanti diminta untuk ngisi kajian, untuk menjawab pertanyaan. Yang kalau diterjemahkan itu ada bias gitu. Ada bias. Tapi kalau langsung begini, itu lebih kecil biasnya, ya. Jadi selama ilmu itu memang dibutuhkan, oke. Tanpa mengabaikan kewajiban kita menanamkan ilmu agama kepada anak itu, ya. Wallahu a'lam. Sudah mau habis waktu. Jangan ada lagi yang bertanya, kita habiskan ini. Bagaimana pandangan dalam syariat tentang kesehatan mental? Mental illness. Secara medis itu ada macam-macamnya. Lalu bagaimana kita menyikapi bila ada orang yang mengatakan pada orang yang terkena gangguan mental itu adalah orang yang kurang iman walaupun orang tersebut adalah rajin ibadahnya. Iya, baik, barakallahu fik. Ada orang yang kurang normal mentalnya karena kondisi fisiknya. Seperti orang yang terkena penyakit, ini penyakit secara fisik tapi berpengaruh secara psikis. Seperti umpamanya demensia, jenis Alzheimer, bahasa kitanya pikun gitu kan. Itu disebabkan karena kerusakan sel otak atau matinya beberapa sel otak. Itu medis, itu karena kerusakan fisik. Tapi berpengaruh kepada psikis. Tingkah lakunya seperti anak kecil yang tidak rasional, tidak logis, yang tidak realistis juga gitu, ya. Seperti anak kecil 2-3 tahun, tapi dengan sosok orang tua gitu. Apakah itu karena kurang iman? Belum tentu, ya. Karena Al-Quran pun menyebut itu di dalam Al-Quran atau dalam hadis dengan sebutan Al-Haram. Sampai Nabi SAW berlindung, wa'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Aku berlindung kepada engkau dari dikembalikannya aku kepada kondisi orang yang usianya, yang pikun gitu. Al-Quran menyatakan sampai dia tidak mengetahui lagi apa-apa yang dahulunya dia ketahui, lupa. Dan itu disebabkan karena kerusakan aspek fisik orang itu. Tapi berpengaruh kepada mental, ya berpengaruh kepada mental. Jadi tidak selalu, ya. Tidak selalu itu disebabkan karena kurangnya iman. Bagaimana bila suami, ini mah curhat nih, menyulitkan istri untuk berbuat baik terhadap orang tua. Para istri tidak mengesampingkan kewajiban pertamanya terhadap suami. Rasanya seperti hilang untuk tetap bisa berbuat baik dan menyenangkan orang tua. Wajib ta'awun antara suami dan istri saling mensupport dalam kebaikan dan takwa.
Salah satunya istri wajib mendorong, mendukung, mengingatkan suaminya untuk birrul walidain. Kalau istri melihat suaminya kayak kurang perhatian ke orang tua, ingatkan. Pah atau bi atau beb atau apa saja ya, darling. Sudah ngirim ke orang tua belum? Gitu. Nelpon belum? WA atau ya silaturahmi, ingatkan. Sebaliknya suami ke istri juga begitu. Kamu masih punya ayah dan ibu loh. Jangan sampai jadi anak durhaka. Saya nggak mau punya istri anak durhaka. Nanti nurun ke anak saya jadi durhaka juga. Kan gitu ya, al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Seseorang durhaka kepada orang tuanya, nanti anak dia akan durhaka kepada dia. Nurun tuh. Jadi kalau istri kita rada-rada mengabaikan orang tua, ingatkan. Kamu masih punya orang tua. Pernah telepon enggak? Pernah ngirim uang enggak gitu? Ngirim dari mana? Ini saya minta dong ke saya. Kasih. Berapa kamu mau ngirim? Ya cukup 500. Ya 500, kasih 5 juta. Kasih. Maka orang tuanya akan seneng banget. Memperoleh perhatian dari anak. Mendoakan kebaikan, ya Allah. Limpahkan rezeki yang lebih banyak kepada anak saya yang baik itu. Kan efek baik dari doa orang tua kan kena juga ke dia sebagai menantunya kan? Ya begitu. Ingatkan pasangan kita masing-masing untuk tidak menjadi anak durhaka bagi orang tuanya. Ingatkan untuk birrul walidain. Istri begitu ke suami, suami juga begitu ke istri. Jangan sebaliknya, udahlah kamu ini sebagai istri kewajiban hanya kepada saya sebagai suami. Orang tua tuh nomor 2, kalau nggak saya izinkan nggak boleh kamu, udah selesai aja. Akhirnya si istrinya mengabaikan orang tua sakit hati. Durhaka, mendoakan keburukan itu anak saya. Mentang-mentang sudah punya suami kaya raya. Ya enggak ingat kepada saya orang tuanya. Enggak ingat dia 9 bulan di perut saya. Enggak ingat 2 tahun saya susui. Enggak ingat dibiayai sampai sarjana. Entah berapa puluh ratus juta yang sudah saya keluarkan. Sekarang sudah senang, gak ingat ke orang tuanya. Ya Allah, cabut lagi itu kesenangan. Doa keburukan tuh. Kalau kena ke istrinya, suaminya terdampak tidak? Ya iyalah, terdampak. Ya Allah, berikan penyakit yang parah kepada anak saya. Deteh, istri kita golepak teu pupuguh. Kira-kira suaminya liar tidak? Liar. Jangan mikir, kawin deh. Jangan dulu mikir itu, ini harus diurus ini. Gampang kawin deh mah. Susah ketang. Tapi ini harus diurus, tanggung jawab suami. Jangan sampai habis manis, sepah dibuang. Ya, istri sudah nggak berguna, udah cerai saja, cari lagi. Padahal dia tanggung jawab. Yang harus dia urus. Jangan sampai ketika sudah tidak berguna lagi ditendang begitu saja. Hanya karena sakit. Hanya karena tidak lagi bisa memberi manfaat kepada suami. Ya, suami istri wajib saling mendukung. Pasangannya masing-masing untuk menjadi anak soleh bagi orang tuanya masing-masing. Bukan saling menghalangi. Udahlah orang tuamu mau di sana banyak, kakakmu, adikmu memperhatikan. Udah kamu ke saya aja, nggak boleh. Ini suami yang mengkondisikan istrinya untuk menjadi anak durhaka, ya. Tapi sebaliknya ingatkan istri. Kamu kirim orang tuamu. Menurutmu berapa? Cukup 1 juta. Kurang 5 juta ini. Sok atuh uangnya, tenang gitu ya. Dikasih. Seperti itu. Apakah boleh dimakan jika kita dikasih bingkisan atau nasi dus dan lain-lain dari tetangga yang melakukan tahlilan, tetapi kita tidak hadir dalam acara tersebut? Mohon penjelasan. Pertama, status dari makanan
yang berasal dari acara-acara yang secara syar'i diharamkan, status makanannya halal. Status makanan. Selama zat makanannya halal. Ayam, kambing, sayur mayur, buah-buahan, kue-kue yang tidak mengandung unsur yang haram, hukum asalnya halal, maka tetap dalam kehalalannya. Tidak menjadi haram hanya karena berasal dari acara yang diharamkan. Baik itu tahlilan, marhabaan, ulang tahun, atau apa. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah mengambil baik makanan ataupun uang yang disuguhkan oleh orang-orang musyrik ke berhala-berhala mereka. Kan mereka sok nyuguhnya. Nyuguh itu kadang-kadang dengan makanan, kadang-kadang uang. Dengan keyakinan uang itu nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Oleh Nabi SAW diambil, dibagi kepada sahabat. Ada yang dipakai untuk bayar hutang, ada yang dimakan untuk karena kelaparan gitu. Karena memang kebutuhan mereka. Menunjukkan itu halal. Riwayat tentang ini dinukil oleh Syekh bin Baz dalam kitab Tahqiq dari Kitab Tauhid. Ya, jadi tidak ada dalil yang mengharamkan makanan jadi haram hanya karena acaranya haram. Enggak ada dalil itu. Maka tetap dalam kehalalannya. Ya, itu pertama. Terus kalau begitu kita boleh, hadirnya itu yang divonis dosa karena berkumpul dan makan di tempat orang yang kematian itu sama dosa dengan niyahah. Niyahah itu meratap dan itu haram. Itu termasuk amalan jahiliyah. Ya, mau makan mau tidak asal hadir itu kena dosanya. Nah, adapun kalau kita tidak hadir, ada teh kurunyung dikirim, ya, dari acara yang haram secara syar'i, tapi makanannya halal, tetaplah dalam kehalalan, karena tidak ada dalil yang mengharamkan, ya. Apakah diterima atau tidak tergantung siapa kita. Kalau menerimanya tidak ada madarat, karena kita bukan siapa-siapa. Umpamanya kita terima, masyarakat nggak akan salah paham, nggak akan tersesatkan, biasa-biasa aja, maka boleh diterima, boleh dimakan. Tapi kalau kita dianggap tokoh agama dan sikap kita menjadi rujukan, lalu orang salah paham, begitu diterima, dianggap halal hadirnya. Oh, Ustaz juga nerima, berarti hadir di sana untuk makan boleh. Akhirnya pada datang. Maka sebaiknya ditolak. Bukan karena haramnya makanan itu, tapi karena adanya dampak buruk atau madarat dari diterimanya makanan tersebut. Jadi kalau umpamanya kitanya menjadi rujukan masyarakat sekitar, dan kalau diterima berarti dianggap menghalalkan acaranya, maka sebaiknya ditolak. Sekali lagi alasannya bukan karena haramnya, tapi karena ada dampak buruknya, ya. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, mau nerima mau tidak, orang nggak akan peduli, terima saja silakan, ya. Terakhir, bagaimana adab ketika kita ngantuk? Tidur, beres, maka ngantuknya hilang segera. Kayak bisi belum selesai. Bagaimana adab ketika kita ngantuk saat menuntut ilmu? Waduh. Apakah izin untuk tidak mengikuti kelas atau berusaha menahan kantuk itu? Saya pernah mengalami sering. Ketika daurah masyayikh, makaning di hadapan syekh pisan tuh. Kalau umpamanya ngantuk katingali, apalagi ada kamera kesorot gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, berusaha untuk tidak ngantuk. Cari cara untuk bisa menghilangkan ngantuk. Masing-masing orang punya cara tersendiri. Gimana aja caranya? Kalau saya dengan mencoba melancarkan peredaran darah atau dengan cara menambah heart rate kita lebih kenceng, heart rate
degup jantung lebih kencang sehingga jantung memompa darahnya lebih cepat, lebih kuat, hilang ngantuk. Gimana caranya? Ya masing-masing orang punya cara. Kalau saya nahan nafas, tarik umpamanya nafas pelan-pelan 8 detik, tahan 8 detik, keluarkan 8 detik. Terus 2-3 kali hilang ngantuk. Dengan cara seperti itu, maka mungkin peredaran darah tambah lancar, supaya darah oksigen ke otak juga menjadi bagus, hilang ngantuknya. Dengan cara begitu, degup jantung duk 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 duk. Itu hilang ngantuknya, insya Allah ya. Konsentrasi 5 menit, ngantuk nih. Ulangi lagi. Dan itu juga bisa dilakukan ketika kita mabuk kendaraan. Mual, masuk angin gitu ya. Atur nafas. Karena konon katanya ada H2S itu apa ya, gas belerang itu dalam perut. Itu bisa dikeluarkan dengan cara begitu ya. Itu hilang insya Allah ngantuknya. Mualnya itu hilang dengan cara seperti itu ya. Kalau masih begitu ya izin keluar. Izin daripada tidur, ngantuk gitu ya, ngiler, ke shot sama kamera, udah izin dulu, keluar dulu, wudu dulu ya, babatak heula, stretching dulu agar peredaran darah ini lancar. Setelah fresh kita masuk lagi ya. Bisa dengan cara seperti, bisa izin. Boleh nggak izin terus tidur? Jangan. Karena dijamin ketika ngaji ngantuk, ketika udah saya tidur. Pas tidur mah ada cengharnya. Ada yang seperti itu? Banyak orang ketika Jumatan, rasa ngantuk luar biasa. Dalam hatinya cita-cita nanti selesai Jumatan mau tidur pulas kayaknya ya. Dah beres Jumatan mah cenghar tuh. Pulang ke rumah di kamar diperem-perem kalah liar. Ada yang begitu? Ada cenghar gitu ya. Jadi mendengar kajian, mendengar khutbah adalah obat tidur yang paling mujarab. Dulu ada kisah, dia ahli medis, perawat laki-laki, mantri, pernah jadi wali kota di Tasik. Kawan saya ketika belajar dulu, dia bilang kedatangan seorang bule, orang kafir. Bule ini mengalami insomnia berat, gak bisa tidur, ngantuk, capek, tapi gak bisa tidur. Dia sudah kemana-mana, termasuk ke Indonesia ya. Akhirnya malam-malam dia di kampung gitu, karena untuk oksigen yang bagus kualitasnya, dia menghindari kota ke kampung. Malam-malam gak bisa tidur, dia jalan-jalan. Sampai masuk ke sebuah kampung yang di sana ada pondok pesantren. Ba'da maghrib atau ba'da isya. Dia lihat, ini ada seseorang lagi ngajar, santrinya semua tidur. Oh, ini kayak terapi untuk tidur nih. Terapi untuk tidur. Akhirnya dia masuk. Saya mau ikutan katanya. Ikutan. Ini terapi tidur. Ini pada tidur. Lagi ngaji tidur. Anda siapa? Apa agama? Ternyata kafir. Akhirnya apa yang terjadi? Oh boleh. Tapi syaratnya kamu harus 2 kalimat syahadat dulu. Akhirnya 2 kalimat syahadat. Masuk Islam. Wajib mandi, kamu mandi. Ya. Ketika setelah mandi, segar, ayo duduk, saya ajari tentang agama baru ini. Ketika dinasihati, tidur dia. Karena apa? Udah capek, lelah gitu, mandi, fresh, seger, si saraf-sarafnya jadi relax gitu ya. Kemudian begitu duduk, dengar penjelasan, dibantu oleh setan. Daripada orang ini paham agama, mending tidur benar. Pulas, bablas, semalaman sampai besok. Ini real nyata ya. Ya cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.